Ini penting ya. Bisa jerit-jerit, marah-marah ke orang-orang yang dianggap di bawahnya dia. Contohnya pelayan di restoran, karyawan kerjanya, ya. Nah, saya pernah ketemu tuh orang tuh. Saya pernah ketemu. Ini saya sering sering nasihatkan ke anak-anak rohani saya juga, anak-anak saya juga. Nanti kalau punya calon suami, calon istri gitu ya, lihat itu cara dia mentreat orang-orang di restoran, orang-orang bawahan. Saya mau tahu. Kalau dia bisa jerit-jerit kalau lagi marah, bisa keluar tuh dari mulutnya kebun binatang tuh. Saya pernah lihat. Nah, itu adalah tanda-tanda narsisis yang sangat kuat, ya. Bisa marah-marah, ya. Apalagi kalau sudah marah, emosinya tidak terkontrol, bisa berjam-jam, berhari-hari, dan orangnya moody, ya. Apalagi tanda-tanda narsisis. Sangat master deh, jagoan di bidang apa? Silent treatment. Ya, silent treatment. Diam-diaman. Diam-diamnya bukan 1-2 menit, 1-2 jam, tapi bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kalau di WA nggak balas-balas, padahal mestinya dia balas karena tugasnya, contohnya. Jadi itu silent treatment. Apalagi tanda-tandanya orang narsisis. Suka mengkritik orang, tapi tidak konstruktif. Ya, ada kritik yang konstruktif, ada kritik yang tidak konstruktif. Mengkritik tidak konstruktif, alasannya, ya aku kan memberi kamu yang terbaik, jadi aku kritik kamu, gitu ya. Nah, tapi suka mengkritik orang. Apalagi? Nah, ini penting nih, di narsisis. Apa itu? Delusional grandiose, atau muluk-muluk yang delusi. Aku itu orang paling hebat. Aku itu penyanyi terhebat. Aku, organisasi ini nggak bakal jalan kalau nggak ada aku. Gitu-gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik delusional grandiose. Muluk-muluk yang delusi. Itu satu tanda-tanda penting orang narsisis. Apalagi? Orangnya itu biasa narsisis itu toxic atau difficult person, orang yang sulit. Ya, walau terkadang bisa charming. Awal-awal love bombing, saya cerita sebentar lagi. Saya kasih 2 star itu. Nah, di banyak tempat orang ini toxic dan difficult, banyak yang nggak cocok, banyak yang nggak suka sama dia. Jadi kita sebagai orang dekat orang tersebut atau teman atau kerabat atau kita sendiri, kita mesti bisa lihat kalau banyak yang nggak suka sama kita mesti introspeksi kan. Mungkin ada sesuatu yang nggak beres, ya. Mesti di DI dan lain-lain. Nah, terkadang orang narsisis itu bisa charming dia. Wow. Dia kalau ngejar pasangan hidupnya, ngejar cowok gitu, ngejar cewek, itu bisa, wah, engkau yang luar biasa. Tapi kalau sudah dapat, nah itu lain lagi. Jadi depannya namanya love bombing ya. Bahaya itu. Tapi akhirnya toxic, difficult. Suka mengkritik, suka menjelek-jelekin orang. Termasuk di sosial media. Di WA post, Facebook, di Instagram, WA profil, suka jelek-jelekin orang, ya. Wah, dia gini gini gini. Jadi mencari pembenaran buat dirinya sendiri. Termasuk apa? Suka memfitnah secara halus, secara frontal dan kurang empati. Fokusnya juga apa lagi? Orang narsisis. Ke aku dan aku, entitlement ke aku, special treatment ke aku, peraturan spesial ke aku, ya. Jadi terus mencari pembenaran dan supporter buat aku. Aku boleh dong selingkuh karena aku kan begini begitu. Nah gitu ya. Nah itu ada peraturan buat diri sendiri. Padahal nggak benar. Apalagi orang narsisis suka balas dendam. Ya, dia balas dendam. Dia mikirin terus gimana aku balas dendam. Narsisis juga hidupnya itu dalam drama, chaos atau kekacauan. Drama chaos terus terjadi. Ya. Dan victim mentalitas. Ya, victim mentalitas itu artinya suka menyalahkan orang lain atau sekitarnya, menyalahkan suami, istri, lain-lainnya, ada teman, orang tua, bukan dia sendiri yang disalahkan, orang lain semuanya, ya. Menyalahkan pelayanan, menyalahkan DI, menyalahkan itu bisa macam-macam ya, victim mentalitas. Yang salah itu dia padahal. Nah, ini nanti saya akan jelaskan, orang narsisis juga suka namanya gaslighting. Kalau ngomong, argumentasi bisa memutarbalikkan kata-kata sehingga membingungkan yang dengar merasa bingung, merasa nggak pede. Nanti